Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sehat semuanya, NAS Channel dimanapun Anda berada. Saya minta maaf hari kemarin belum sempat mengulas berita. Namun hari ini adalah hari yang menarik karena kita dihadapkan ada beberapa hal tentang level PPKM ya. Menghadapi Natal dan Tahun Baru, ada pemberitaan bahwa akan diterapkan level PPKM level 3, kemudian level 3 kemudian ada dalam tanda kutip ada perubahan level 3 Nataru. Ada yang mengatakan bahwa level 3 Nataru itu tidak ada, kemudian diganti dengan PPKM Nataru. Namun apakah itu semua? Marilah kita baca seperti apa di DKI. Seperti dilansir dari Tempo ya. Jakarta tetapkan PPKM level 3, ini aturan lengkap pembatasan di pusat belanja ya. Berikut ya, ini adalah tautan dari Tempo ya. Rabu 8 Desember 2021. Tempo Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pemberlakuan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Kepgub nomor 1430/2021 tentang pemberlakuan PPKM level 3 COVID-19 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Aturan yang berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Itu diantaranya menjelaskan sejumlah ketentuan pembatasan di pusat pembelanjaan. Berikut aturan yang harus diperhatikan oleh para pengunjung pusat pembelanjaan, mal atau pusat perdagangan. Yang pertama, kapasitas maksimal pusat perbelanjaan atau mal sebesar 50% dan jam operasional hingga 21.00 WIB jam 9 malam ya. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan Kemendak. Yang kedua, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap semua pengunjung dan pegawai. Yang ketiga, anak di bawah usia 12 tahun dilarang memasuki pusat belanja, mal atau pusat perdagangan. Yang keempat, tempat permainan anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat pembelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup. Selama masa PPKM level 3, setiap orang yang melakukan aktivitas pada masing-masing sektor harus sudah divaksinasi COVID-19, minimal vaksinasi dosis pertama. Aturan itu mengecualikan bagi penduduk yang masih dalam tenggang 3 bulan usai terkonfirmasi COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium. Selain itu, pengecualian diperuntukkan bagi penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 tahun. Adapun masyarakat yang telah divaksinasi dibutuhkan dengan bukti status telah divaksinasi pada aplikasi Jakarta Kini JAKI. Sementara pengelola atau penanggung jawab perkantoran, pusat pembelanjaan, mal dan pusat perdagangan melakukan screening pada semua pengunjung dan pegawai dengan menggunakan aplikasi JAKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya menjelaskan peningkatan level PPKM itu harus dihadapi dan dijalani untuk menekan penularan COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Hal ini untuk mencegah terulangnya kejadian usai libur panjang yang diikuti peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di masa lalu. Selain kapasitas pusat pembelanjaan dibatasi 50%, kenaikan status menjadi level 3 berimbas pada pengetatan jumlah kapasitas di sektor usaha non-esensial yang sebelumnya 50% menjadi 25% kerja di kantor atau WFO. Adapun
keuangan. Adapun sektor esensial diantaranya keuangan dan perbankan dari sebelumnya maksimal 75%, nantinya turun menjadi 50%. Pemirsa NAS Channel dimanapun Anda berada, kita layak untuk mengapresiasi tujuannya ya. Tujuannya adalah mencegah terulangnya kejadian usai libur panjang yang diikuti jumlah kasus COVID-19 ya. Kita apresiasi apapun bentuk cara dari masing-masing daerah ya untuk menekan tidak mengulangi kejadian yang lalu. Coba kita simak dari mulai yang nomor 4, tempat permainan anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan, mal atau pusat perdagangan ditutup. Rekan-rekan NAS Channel, ini bukan hal yang mudah. Yang pertama adalah tentu pemilik permainan anak-anak dan hiburan di dalam mal itu juga ingin hidup aktivitasnya, dimana selama ini dalam tanda kutip selama ini mungkin tidak begitu ramai. Namun kita bisa melihat bahwa anak-anak itu kalau sudah bermain ya kalau pakai masker tentu nggak enak, maka dilepas. Saya kira ini harus kita respon baik ya. Namun kita harus tetap berpegang pada bagaimana agar perekonomian pada pemilik permainan anak-anak di dalam pusat perbelanjaan itu tetap berjalan. Saya kira pemerintah daerah tentu memikirkan itu. Memikirkan apa? Memikirkan apakah ada insentif atau ada apa. Karena ini di dalam ruangan yang dalam ruangan yang rentan jika kemudian anak melepas masker, kemudian tentu berteriak-teriak. Kemudian anak-anak usia 12 tahun dilarang memasuki pusat belanja, mal atau pusat perdagangan juga marilah kita respon. Karena apa? Ya anak-anak usia di bawah 12 itu rentan dia terinfeksi. Yang berbahaya kemudian dia terinfeksi, memang tidak menimbulkan sakit, namun kemudian menularkan kepada orang yang lebih tua yang memiliki komorbid. Seperti yang kita bahas kemarin tentang mutasi Omikron yang bisa berakibat fatal pada usia-usia yang 65 tahunan atau usia-usia yang lansia, dan tentu mereka-mereka yang memiliki komorbid. Demikian sekilas kita ulas tentang bagaimana Jakarta tetapkan PPKM level 3. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.